Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Usuluddin dan Adab. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan usul fikih dalam rangka mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah usul fikih. Secara pasti, tumbuhnya ilmu usul fikih itu bersamaan dengan ilmu fikih, meskipun pembukuannya lebih terdahulu ilmu fikih. Tetapi sebab-sebab dan metode-metode kajiannya itu tidak lepas dari ilmu fikih itu sendiri. Nah, metode penggalian ilmu fikih itu disebut ilmu usul fikih. Nah, pada zaman Nabi Muhammad SAW, semua hukum-hukum Islam atau fikih itu dikembalikan lagi kepada Rasulullah SAW. Dan pada zaman ini juga hukum-hukum Islam atau fikih itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada usaha dari beberapa sahabat dengan pendapatnya yang ingin menentukan suatu keputusan hukum itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada pada masa sahabat atau tabi'in. Nah, pada masa sahabat ini bisa dikatakan juga mereka ini bisa dibilang sempurna dalam arti mereka ini lebih paham dan sangat memahami juga hukum-hukum yang terdapat di Al-Quran itu sendiri, dan mereka juga sangat memahami sebab-sebab turunnya ayat-ayat tersebut, dan mereka juga mengetahui syariat-syariat yang terdapat di Al-Quran itu sendiri, dan mereka juga bergaul dengan Nabi Muhammad SAW. Dan jangan heran juga misalkan mereka juga lebih paham dan lebih sempurna dan lebih memahami lah soal-soal hukum-hukum Islam yang terdapat di Al-Quran itu sendiri, karena mereka juga pada masa itu juga mereka bergaul dengan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan tahap-tahap perkembangan usul fikih itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah tahap awal pada abad 3 Hijriah. Nah, pada abad 3 Hijriah ini, di bawah kekuasaan Abbasiyah, wilayah Islam itu di wilayah Islam itu diperluaskan ke wilayah timur. Dan pada masa ini juga semangat berkembangnya ilmu ilmiah di kalangan umat Islam itu sangat berkembang pesat. Nah, contohnya itu adalah pada zaman pemerintahan Ar-Rasyid itu semangat masyarakat dalam menerjemahkan suatu ayat itu sangat kuat dan sangat semangat sekali, bisa dikatakan seperti itu juga. Dan pada masa ini juga tersusun juga sebuah kitab usul fikih yang berjudul kitab Ar-Risalah, dan masih banyak juga kitab-kitab yang lain. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah tahap perkembangan pada abad 4 Hijriah. Nah, pada abad ini ada beberapa suatu ciri khas yang unik dalam perkembangan suatu ilmu usul fikih, yaitu adanya sebuah kitab yang menjelaskan secara utuh usul fikih dan tidak terbagi-bagi seperti kitab-kitab yang ada sebelumnya. Dan selain itu juga materi pemikiran dan materi penulisannya itu sangat jauh berbeda dibandingkan kitab-kitab yang terdahulunya. Dan bisa dikatakan kitab-kitab di zaman ini bisa dikatakan lebih sempurna dan juga lebih bisa dipahami oleh masyarakat tersebut. Nah, yang ketiga adalah tahap penyempurnaan pada abad 6 Hijriah. Nah, pada masa ini terjadi suatu kemunduran politik yang terjadi di Baghdad.
yang ditandai dengan adanya daulah kecil yang memberikan dampak bagi sejarah perkembangan dunia Islam. Dan dampak yang ditimbulkan dari daulah itu sendiri adalah berkembangnya ilmu usul fikih, dan para ulama juga memberikan perhatian khusus ya untuk mendalami ilmu-ilmu tersebut, yang diantaranya itu ada ilmu kitab Al-Baqlali dan ilmu kitab Al-Baghdadi, dan masih banyak yang lainnya. Dan mereka juga adalah pelopor keilmuan Islam di zamannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon maaf dimaafkan. Saya hanya sebagai manusia yang nggak bakal jauh juga dari kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.